Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putuera Megijanti dengan NIM DJ terakhir 009, Prodi S1 Pendidikan IPA, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan sound atau audio pada slide PowerPoint. Langsung saja. Setelah kita membuka slide PowerPoint yang akan kita tambahkan audio, kita langsung saja klik insert, kemudian sound, dan terdapat beberapa opsi seperti ini. Jika kalian sudah memiliki file sound yang akan kalian tambahkan pada slide, kalian bisa mengeklik sound for file dan bisa menambahkan sound yang sudah kita buat. Selanjutnya, jika kalian ingin merecord langsung, kalian bisa klik record sound dan akan muncul logo seperti ini. Kemudian, kalian bisa memulai merekam suara kalian dengan menekan tombol merah ini. Baik, saya akan cobakan. Halo, saya Era. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Dan terdapat logo sound seperti ini. Kita bisa mengecek soundnya dengan mengklik logo sound tersebut. Halo, saya Era. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Setelah terasa suara dari audio sudah bagus dan jelas, kita dapat mengeklik dan meng-hide logo sound tersebut dengan mengklik hide during show. Kemudian ubah format play sound dengan otomatis. Agar nanti saat PPT kita di slideshow itu, kita tidak perlu lagi mengklik sound agar suara kita terdengar. Jadi, jika kita sudah mengubah ke otomatis, berarti sound yang kita buat akan otomatis terdengar. Baik, saya sudah mengisi semua slide PowerPoint saya dengan audio. Selanjutnya, saya akan memberikan dan memaparkan hasil yang sudah saya buat. Selamat datang kawan-kawan. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan sedikit materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Ayu Putuera Megijanti dengan NIM digit terakhir 009 dari Prodi S1 Pendidikan IPA, Universitas Pendidikan Ganesha. Oke, baik, langsung saja ke materinya. Dari judul materi yang akan kita bahas ini, pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya kan, apa arti perkembangbiakan itu sendiri? Jadi, perkembangbiakan adalah proses di mana suatu makhluk berusaha untuk melestarikan diri atau kawanannya dengan menghasilkan satu makhluk yang sama dengannya. Perkembangbiakan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif itu perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses pembuahan atau fertilisasi. Sedangkan
Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak disertai dengan proses pembuahan dan menghasilkan individu baru. Pada perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama yaitu vegetatif alami, di mana perkembangbiakan ini tanpa adanya campur tangan manusia. Vegetatif alami ini yaitu contohnya pada umbi batang. Umbi batang merupakan modifikasi batang yang mengalami pembengkakan di dalam tanah, contohnya yaitu kentang. Yang kedua yaitu umbi lapis. Umbi lapis atau bulbus adalah merupakan modifikasi batang dan daun tersusun atas batang dan daun. Contohnya yaitu bawang merah. Yang ketiga yaitu rizoma. Rizoma adalah batang yang ada di dalam tanah. Rizoma ini beruas dan berbuku. Contoh dari rizoma yaitu kunyit, jahe, temulawak, dan lengkuas. Yang keempat yaitu stolon atau gerage. Stolon atau gerage ini adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Stolon ini berbuku-buku. Setiap bukunya terdapat tunas yang bisa berkembang menjadi individu baru. Contoh dari stolon yaitu pohon stroberi. Yang kelima yaitu tunas adventif. Tunas adventif adalah kuncup yang terdapat pada tepi daun. Disebut juga tunas liar tepi daun. Kuncup ini dapat berkembang menjadi individu baru. Contohnya yaitu cocor bebek. Selanjutnya yaitu vegetatif buatan, di mana pada proses perkembangbiakan tumbuhan ini dilakukan atau perlu campur tangan manusia. Pada vegetatif buatan ini terdapat 5 opsi, yaitu mencangkok, merunduk, menyambung, okulasi, dan stek. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan mengelupas kulit tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan serabut kelapa atau plastik. Apabila pada bagian tersebut sudah tumbuh akar, maka tangkai dapat dipotong kemudian ditanam di tanah. Contoh pohon yang dapat dicangkok yaitu pohon mangga, jeruk, rambutan, dan kelengkeng. Yang kedua yaitu merunduk. Merunduk dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah, sehingga bagian yang ditanam di dalam tanah akan menumbuhkan akar. Merunduk dapat dilakukan pada tumbuhan yang memiliki batang panjang dan lentur, contohnya yaitu bunga alamanda. Selanjutnya yaitu okulasi. Okulasi dilakukan dengan menempelkan mata tunas kulit tanaman pada batang tanaman yang sejenis. Okulasi digunakan untuk mendapatkan tumbuhan jenis unggul. Contohnya pada pohon jeruk yang masih muda menghasilkan buah banyak dan rasa yang manis. Baik, selanjutnya stek. Stek dilakukan dengan memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Contoh tanaman yang dapat di stek yaitu singkong dan mawar. Yang terakhir yaitu menyambung. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari kedua tanaman tersebut. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara generatif, di mana bunga itu sebagai organ reproduksinya. Pada bunga yang menjadi alat kelamin jantan adalah benang sari, sedangkan yang berperan sebagai alat kelamin betina adalah putik. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diperlukan proses yang dinamakannya
Penyerbukan. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Ada beberapa jenis-jenis perantara penyerbukan, yaitu yang pertama anemogami, penyerbukan oleh angin. Terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga kecil, banyak, ringan, tidak berbau, dan tidak memiliki nektar. Contohnya yaitu padi. Yang kedua yaitu entomogami, penyerbukan yang dilakukan oleh serangga. Terjadi pada bunga yang memiliki warna menarik, berbau harum, dan memiliki nektar. Contohnya yaitu bunga matahari. Yang ketiga yaitu ornitogami, penyerbukan oleh burung. Terjadi pada bunga berwarna merah, besar, berbentuk trompet, tidak berbau, dan nektarnya banyak. Contohnya yaitu bunga dadap merah. Yang keempat yaitu chiropterogami, penyerbukan oleh kelelawar. Terjadi pada bunga yang berwarna menarik, berbau, memiliki nektar, dan mekar pada malam hari. Contohnya yaitu bunga kaktus. Terakhir yaitu antropogami, penyerbukan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya pada bunga vanili dan anggrek. Terakhir kita akan membahas tentang fertilisasi. Fertilisasi itu sendiri adalah pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah penyerbukan, serbuk sari melekat pada kepala putik dan membentuk buluh serbuk sari. Selanjutnya, buluh serbuk sari menuju bakal buah dan membelah menjadi dua inti sel generatif. Selanjutnya membentuk dua sel sperma. Inti sel vegetatif dalam serbuk sari berperan sebagai penuntun gerak tumbuh buluh serbuk sari ke bakal biji. Selanjutnya, satu inti sperma membuahi satu inti ovum, dan satu sperma lainnya membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini akan terjadi dua kali pembuahan dan disebut dengan pembuahan ganda. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.